materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu anggota kami. Yang pertama ada Abd Rahim dengan NIM D0411811332. Yang kedua ada Andi Iqbal Firaldi dengan NIM D04181512. Yang ketiga ada Gusti Putra Perdana dengan NIM D0411811032. Dan yang keempat ada Mikael de Salcedo dengan NIM D0411811344. Kemudian ada Arsyan dengan NIM D0411811312. Dan kemudian ada Muhammad Fadel dengan NIM D0411811022. Dan yang kemudian yang terakhir ada Muhammad Sabri Masyur dengan NIM D04181348. Nah, langsung saja masuk ke materinya. Next. Baik, perkenalkan, nama saya Mikael Desa Alfredo, akan membawakan tentang pengertian PLTU. Baik, pengertian PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi uap untuk menghasilkan energi listriknya. Bentuk utama dari PLTU adalah generator yang dihubungkan ke turbin dan digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas atau kering. Dan bahan bakar utama dari PLTU ini adalah batu bara dan minyak, serta bahan bakar FPO atau Marine Fuel Oil untuk startup awal. Next. Kemudian kita masuk ke komponen PLTU. Untuk yang pertama ada cooling tower, di mana di sini cooling tower berfungsi sebagai menara pendingin menggunakan penguapan di mana sebagian air diuapkan ke aliran udara yang bergerak dan kemudian dibuang ke atmosfer. Dan yang kedua ada cooling water pump, di mana cooling water pump sendiri berfungsi sebagai alat penyedia, salah satu alat yang memompa air untuk kebutuhan boiler. Dan yang ketiga ada transmission line triphase, di mana di sini alat ini berfungsi sebagai penyalur arus listrik dari PLTU ke pusat PLN. Dan yang keempat ada transformator triphase, di mana di sini alatnya berfungsi sebagai distribusi listrik besar. Dan yang kelima ada generator listrik triphase, di mana di sini alat ini berfungsi sebagai alat konversi energi dari energi gerak ke energi listrik. Dan yang keenam ada low pressure turbine, di mana di sini alat ini menerima ekstraksi uap dari intermediate turbin lalu dipanaskan kembali ke low pressure heater dan memanaskan air sebelum masuk ke deaerator. Dan yang ketujuh ada boiler feed pump, di mana di sini alat ini berfungsi sebagai alat untuk mensuplai air menuju boiler. Dan yang kedelapan ada condenser, di mana alat ini bertugas untuk mengubah uap ekstraksi turbin menjadi air kembali atau mengkondensasikannya. Dan yang kesembilan ada intermediate pressure turbine, di mana alat ini berfungsi sebagai alat yang untuk menerima uap ekstraksi dari high pressure turbine dan disalurkan menuju low pressure turbine. Dan yang ke-11, maksud saya yang ke-10 ada steam governor valve, di mana di sini alat ini berfungsi sebagai alat untuk mengatur flow atau jumlah aliran uap yang digunakan untuk memutar turbin. Dan yang ke-11 adalah high pressure turbine, di mana alat ini berfungsi sebagai alat untuk menerima uap ekstraksi boiler yang kemudian menggerakkan turbin dan ekstraksi dari high pressure dan akan disalurkan untuk menuju ke intermediate pressure turbine. Selanjutnya yang ke-12 ada deaerator, di mana alat ini berfungsi untuk menghilangkan oksigen dan gas-gas lain yang terkandung pada feed water atau air boiler. Dan yang ke-13 ada feed heater. Feed heater di sini berfungsi untuk memanaskan kembali air sebelum memasuki deaerator dengan menggunakan uap ekstraksi dari low pressure turbine. Dan yang ke-14 adalah conveyor batubara. Ini berfungsi untuk memindahkan batubara dari tempat penampungan batubara menuju bunker. Dan yang ke-15 ada penampungan batubara.
Di penumpungan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan batu bara. Dan yang ke-16 ada pemecah batu bara, di mana di sini alat ini sesuai dengan namanya, alat ini berfungsi untuk memecah batu bara yang masih dalam keadaan utuh dan besar. Dan selanjutnya ada tabung boiler, di mana tabung ini berfungsi sebagai tempat pengolahan air menjadi uap. Dan yang ke-18 ada penampungan penampung batu bara, abu batu bara. Alat ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan debu fly ash atau debu batu bara yang sudah terpakai untuk pembakaran, atau bisa kita bilang sisa-sisa pembakaran. Dan yang ke-19 adalah pemanas, berfungsi sebagai alat untuk membuat api yang akan membakar batu bara. Dan selanjutnya yang ke-20 ada forced draft fan, berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan secondary air untuk mencampur udara dan bahan bakar di burner sebagai udara pembakaran di dalam furnace. Jadi dalam satu unit forced draft fan ini mempunyai kapasitas 50%. Jadi dalam satu unit PLTU bisa kita bilang terdiri dari 2 unit forced draft fan ini. Jadi kapasitasnya menjadi 100%. Untuk yang ke-21 ada air preheater, di mana alat ini berfungsi sebagai pemanas awal udara, baik udara primer atau primary air maupun secondary air. Jadi udara ini akan ditingkatkan sampai ke temperatur tertentu sehingga dapat terjadi pembakaran optimal dalam boiler. Dan yang ke-22 ada combustion air intake, berfungsi sebagai cerobong untuk jalan ekstraksi uap hasil soot blower atau untuk membersihkan area burner, economizer, dan lain-lain. Dan yang ke-23 ada economizer, di mana alat ini berfungsi untuk memanaskan air pengisi boiler dengan memanfaatkan gas sisa pembakaran yang ada di dalam boiler. Dan yang ke-24 ada air preheater, di mana alat ini berfungsi untuk memanaskan udara sebelum udara tersebut masuk ke dalam boiler. Dan yang ke-25 ada precipitator, di mana alat ini berfungsi sebagai alat untuk menangkap debu flash ice yang mengandung dari dalam elektrostatik agar tidak keluar langsung ke atmosfer. Dan yang ke-26 ada insulated air fan, di mana alat ini berfungsi untuk mempertahankan pressure pada furnace boiler agar tetap bernilai negatif. Dan yang terakhir ada cerobong atau biasa disebut chimney, yang dimana di sini alat ini berfungsi untuk mengeluarkan gas buang panas atau asap dari boiler ke atmosfer. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel NIM dan 041-181-022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen utama dari pembangkit listrik tenaga uap. Yang pertama itu adalah boiler. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa boiler itu untuk mengubah air atau feed water menjadi uap panas lanjut, superheated steam yang akan digunakan untuk memutar turbin. Di sini boiler memegang peranan penting sebagai tempat mengubah air dari fase cair ke fase uap yang bertekanan tinggi lebih dari 1 atm dengan cara memanfaatkan panas. Nah, superheated merupakan salah satu alat pendukung boiler dengan konstruksi berupa rangkaian pipa-pipa yang berbentuk spiral yang diletakkan di ruang bagian atas. Superheater berfungsi untuk menaikkan temperatur uap jenuh menjadi uap panas lanjut dengan memanfaatkan gas panas hasil pembakaran. Uap yang masuk ke dalam superheater ini dia berasal dari steam drum. Superheater dibagi menjadi 2 bagian, yaitu primary superheater dan secondary superheater. Nah, untuk primary superheater itu dia menaikkan temperatur uap jenuh yang berasal dari steam drum menjadi uap panas lanjut dengan memanfaatkan gas panas hasil pembakaran.
temperatur uap kering yang masuk ke dalam primary superheater adalah 304 derajat Celcius dan temperatur keluarnya itu adalah 410 derajat Celcius. Untuk secondary superheater dia juga dapat dikatakan sebagai final superheater yang terletak pada bagian laluan gas yang sangat panas di atas ruang bakar dan menerima panas radiasi langsung dari ruang bakar. Temperatur uap yang masuk ke dalam superheater adalah 410 derajat Celcius dan temperatur keluarnya itu adalah sekitar 541 derajat Celcius. Nah, mungkin itu dari boiler. Next. Nah, selanjutnya itu adalah turbin uap. Turbin uap dia berfungsi untuk mengkonversi energi panas yang dikandung oleh uap menjadi energi putar atau energi mekanik. Poros turbin dikopel dengan poros generator sehingga ketika turbin berputar, generator itu juga ikut berputar. Nah, bagaimana untuk prinsip kerjanya pada turbin uap ini? Untuk turbin uap itu dia terdiri dari cakram yang dikelilingi oleh daun-daun dapat kita pada gambar. Kemudian ini cakram ini berputar karena tiupan dari uap yang bertekanan yang berasal dari ketel uap yang telah dipanasi oleh terlebih dahulu dengan bahan bakar berupa bahan padat, cair atau gas. Uap tersebut kemudian dibagi menggunakan control valve yang akan digunakan untuk memutar turbin yang dikoppelkan langsung pada pompa yang sama halnya dengan dikoppel dengan sebuah generator sinkron untuk menghasilkan energi listrik. Setelah melewati turbin uap yang bertekanan dan bertemperatur tinggi tadi itu dia muncul menjadi uap yang bertekanan rendah. Panas yang sudah diserap oleh kondensor itu dia menyebabkan uap menjadi air yang kemudian dipompakan kembali menuju boiler. Next. Selain itu adalah ada kondensor. Dia berfungsi untuk mengkondensasikan uap bekas dari turbin. Cara kerjanya itu dia uap bekas dari turbin itu masih dalam berbentuk gas. Nah, setelah melewati pipa kondensor, maka gas tadi dia akan berubah menjadi cair karena panas sebagian besar uap akan diserap oleh air pendingin yang berasal di dalam pipa kondensor atau kondensor tube. Selanjutnya air kondensat tersebut akan ditampung ke dalam hot well yang terletak di bagian bawah kondensor. Air di hot well itu tidak boleh penuh atau kurang dan harus dijaga level tinggi dan rendahnya. Untuk itu, hot well itu dilengkapi dengan pipa kondensat yang mengalirkan air dari kondensat ke hot well, ke tangki derator. Itu. Selain uap, di kondensor juga terdapat gas-gas yang tidak bisa dikondensasikan. Nah, gas-gas ini juga harus dibuang. Kemudian materi selanjutnya next. Kemudian komponen terakhir itu adalah generator. Dia berfungsi untuk mengubah energi putar dari turbin untuk menjadi energi listrik. Nah, generator di sini merupakan komponen yang paling penting dalam sebuah PLTU karena energi panas dari uap yang diproduksi oleh boiler kemudian diubah menjadi energi mekanis itu berupa putaran poros pada turbin. Nah, energi mekanis inilah yang akan diubah menjadi energi listrik oleh sebuah generator. Generator listrik itu dia menggunakan prinsip dari hukum Faraday, di mana apabila sebuah konduktor listrik itu dilewatkan ke dalam sebuah medan magnet, maka akan timbul listrik yang terinduksi pada konduktor tersebut. Nah, listrik yang akan mengalir ke pelanggan. Itu materi dari saya silakan ke pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan. NIM 904-1181-31-2. Saya akan menjelaskan komponen penunjang PLTU. Yang pertama, desalination plant atau unit desal. Berfungsi untuk mengubah air laut atau brine menjadi air tawar, freshwater, dengan metode penyaliran. Next. Yang kedua, reverse osmosis atau RO, digunakan untuk membran semi-permeabel yang dapat menyaring garam-garam yang terkandung pada air laut sehingga dapat menghasilkan air tawar seperti pada desalination plant. Next. Ketiga, demineralization plant
berfungsi untuk menghilangkan panas mineral atau ion yang terkandung dalam air tawar. Air harus bebas dari mineral, karena jika air masih mengandung mineral, berarti produktivitasnya masih tinggi, sehingga dapat menyebabkan GBL dengan induksi pada saat air melewati pipa di dalam PLTU. Hal ini dapat menimbulkan korosif pada peralatan PLTU. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, terima kasih. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri, yaitu perkenalkan nama saya Andi Muhammad Iqbal Firaldi, NIM D0411811512, di mana saya akan menjelaskan mengenai komponen tambahan dari komponen penunjang pembangkit listrik tenaga uap, di mana komponen penunjang selanjutnya yaitu adalah chlorination plant, yang di mana chlorination plant berfungsi untuk NaOH untuk memabukkan atau untuk menghindari terjadinya pergerakan atau sealing pada pipa-pipa kondensor maupun organisme laut tersebut. Next. Komponen penunjang selanjutnya yaitu adalah ice handling atau unit pelayanan abu, di mana kan boiler berbahan minyak atau fuel oil yang berfungsi menghasilkan buat next. Berikutnya yaitu coal handling unit atau unit pelayanan batubara, di mana unit pelayanan batubara ini melayani pengolahan batubara, yaitu dari proses bongkar muat kapal atau ship on landing di dermaga, di mana penyaluran ke coal bunker. Next. Adapun komponen penunjang PLTU terakhir yaitu adalah hydrogen plant atau unit hidrogen, di mana digunakan sebagai pendingin generator pada pembangkit listrik tenaga uap. Saya kembalikan kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Next, jelaskan mengenai proses konversi energi pada PLTU. Proses konversi energi pada PLTU itu berlangsung melalui 3 tahap. Dapat dilihat dari gambar. Pertama, energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Jadi bahan bakar itu ke dalam boiler, di mana boiler akan memanaskan air dan air itu akan menghasilkan uap dalam bertekanan tinggi. Lalu kedua, energi panas atau uap diubah menjadi energi mekanik dan putaran, di mana itu uap hasil dari turbin itu juga ikut memutar generator sehingga generator dapat menghasilkan listrik. Next. Ya, dapat dilihat dari sini gambarnya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja PLTU secara garis besar saja, yaitu di mana pembakaran itu akan menghasilkan uap, di mana uap itu akan disalurkan pada turbin uap dan di mana itu akan memutar turbin uap. Lalu putaran tersebut akan ikut memutar generator, di mana generator itu akan menghasilkan listrik. Jadi secara garis besar seperti itu. Untuk lebih detailnya saya akan menyerahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sabri Maskur.
NIM D0411811348. Saya akan menjelaskan poin tentang PLTU itu menggunakan fluida kerja uap yang bersirkulasi tertutup, yang mana airnya itu tidak semuanya dibuang, akan tetapi digunakan kembali dalam PLTU itu sendiri. Jadi yang pertama, air tersebut diisikan ke dalam boiler hingga terisi penuh, memenuhi seluruh luas permukaan pada boiler. Kemudian di dalam boiler itu dipanaskan dengan gas panas, hasil pembakaran bahan bakar dengan udara sehingga berubah menjadi uap. Yang mana pada pemanasan tersebut memerlukan proses yang pembakaran dihasilkan oleh pengoperasian boiler yang dialirkan dari air sampai ke terbentuknya air panas tersebut atau yang disebut steam. Steam pada tekanan tertentu kemudian digunakan untuk mengalirkan panas ke suatu proses. Kenapa pada boiler digunakan air? Karena air merupakan media yang berguna dan murah untuk mengalirkan panas ke suatu proses dari proses lainnya. Yang mana jika air dididihkan sampai menjadi steam, ini akan terhasilkan air yang mudah meledak, sehingga boiler merupakan peralatan yang harus dikelola dan dijaga dengan sangat baik. Kemudian yang kedua, setelah dipanaskan di boiler, uap dari hasil panas tersebut, tekanan dan temperatur tertentu diarahkan untuk memutar turbin, sehingga menghasilkan daya mekanik berupa putaran. Yang mana pada steam yang diproduksi oleh boiler, setelah melalui proses yang tadi telah disebutkan, maka uap yang dihasilkan digunakan untuk memutar turbin melalui alat yang memancar atau nozzle dengan kecepatan relatif, di mana kecepatan relatif yang digunakan membentuk sudut bergerak sehingga dapat menghasilkan putaran. Uap yang memancar keluar dari nozzle diarahkan ke sudut-sudut turbin yang berbentuk lengkungan dan dipasang di sekeliling roda turbin. Kemudian yang ketiga itu generator yang dikoppel langsung dengan turbin berputar menghasilkan energi listrik sebagai hasil dari perputaran medan magnet dalam kumparan, sehingga ketika turbin berputar dihasilkan energi listrik dari terminal generator. Jadi generator yang digunakan ini merupakan instrumen pembangkit tenaga listrik yang mengubah energi mekanis sebagai masukannya menjadi energi listrik sebagai keluaran, yang mana kecepatan dari putaran rotornya itu sama dengan kecepatan putar dari statornya. Generator yang digunakan ini terdiri dari bagian yang berputar yang disebut rotor dan bagian yang diam disebut stator. Kumparan rotor merupakan rangkaian tertutup dari suatu penghantar. Bila diberi tegangan arus arah akan menimbulkan flux magnet, yang mana rotor tersebut diputar dengan suatu penggerak mula atau prime mover, sehingga flux tersebut potong rotor yang ada di stator. Dan yang terakhir, uap bekas keluaran turbin tersebut masuk ke kondensor, dinginkan dengan air pendingin agar berubah kembali menjadi air kondensat yang digunakan lagi sebagai air pengisi boiler. Jadi setelah setelah menjadi uap yang memutar turbin, air itu didinginkan kembali di kondensor, yang mana tidak semua energi ini dikonversikan atau menjadi tidak semua energi air tersebut dibuang ke lingkungan. Pada sistem tenaga uap, proses transfer panas ke lingkungan terjadi pada kondensor. Yang sudah jelas, fungsi kondensor adalah alat penukar kalor untuk melepaskan panas sisa uap turbin. Kemudian setelah didinginkan di kondensor akan isi kembali boiler dan siklusnya berputar kembali seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Cek kedengaran suara enggak? Kedengaran.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Rahim, NIM dan 041181. Rahim, kasih dekat-dekatku lagi. Itu kan? Masih nggak jelas. Sudah jelas? Masih besar Iya. suara Muraim. Kumur-kumur. Iya kan? Astagfirullah, padahal dekat sekali muka aku ini. Nah. Kasih keras suara umpeng. Suara Keras. umpeng kasih keras. Lasso lah. Gengaran. Yuk, baca yang poin pertama, Bing. Dapat dioperasikan menggunakan Ayo. berbagai jenis. Oh, Jelasin, nice me. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Rahim, NIM dan 0411813332. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian dari PLTU. Dan untuk keuntungannya sendiri, itu yang pertama, PLTU ini dia dapat dioperasikan menggunakan berbagai jenis bahan bakar, baik itu padat, cair, maupun gas. Yang kedua, dia dapat dibangun dengan kapasitas yang bervariasi. Yang ketiga, dia dapat dioperasikan dengan berbagai mode pembebanan. Yang keempat, kontinuitas operasinya dia sangat tinggi. Yang kelima, usia pakainya relatif lama. Yang keenam, efisiensi tinggi dengan menggunakan watt head utilization. Itu hasil pembangkitan steam dapat digunakan untuk proses produksi. Yang kedelapan, biaya bahan bakarnya lebih murah. Dan yang kesembilan itu dia memiliki biaya pemeliharaan yang lebih murah. Next. Baik untuk kerugiannya itu sendiri. Yang pertama itu PLTU sangat bergantung pada bahan bakar. Maksudnya kenapa? Karena PLTU ini dia dalam proses menghasilkan energi listrik, dia memerlukan bahan bakar, baik itu bahan bakar cair, padat maupun gas. Yang kedua, dia memerlukan tersedianya air pendingin yang sangat banyak. Karena kenapa? Karena ketika proses pemanasan, dia membutuhkan uap yang sangat banyak atau uap sangat besar untuk menggerakkan turbin tersebut. Yang ketiga, investasinya sangat mahal. Yang keempat, dia menghasilkan polusi udara. Maksudnya menghasilkan polusi udara di sini, emisi gas uap. Dia menghasilkan emisi gas uap, di mana emisi gas uap ini dia dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar tersebut. Di mana emisi gas buang di sini dia sangat berpengaruh terhadap lingkungan, baik itu di sekitar PLTU ataupun di luar sekitar PLTU tersebut. Kemudian dia membutuhkan penanganan air umpan masuk ke dalam boiler. Yang keenam, dia akan menghasilkan limbah batu yang memerlukan penanganan khusus. Yang ketujuh, dia membutuhkan area yang lebih luas. Dan yang terakhir itu dia startupnya membutuhkan waktu yang relatif lama. Yang dimana maksudnya itu adalah lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.